Halo guys, kita akan mewawancara Pastor Stal MSF, salah satu misionaris perintis yang membawa iman Katolik di Barito. Halo. Ya. Nama apa nih? Ini adalah Pastor Stal MSF. Beliau sudah menjadi warga negara Indonesia dan membawa misi Katolik di Barito. Dan kita langsung saja bertanya kepada beliau. Pada tahun berapa datang ke Indonesia? Tahun 1964. 1964. Dan karya pertama di tempat di Kalimantan di mana? Ya, saya ditugaskan untuk belajar dulu di Marathi dengan Pastor Zutubir, Pastor tua di sana, perintis di daerah Barito. Ya. Jadi saya ikuti dia 9 bulan untuk belajar, bantu-bantu sedikit, apa keadaannya, terutama belajar bahasa Indonesia. Beliau sangat humoris dan mengajar dengan gaya khususnya. Jadi dia kasih tahu banyak tip-tip, dia kasih tahu bagaimana mengharap umat dan sebagainya itu. Setelah belajar bersama Pastor Zutubir, kemudian Pastor berkarya di mana? Dan saya datang waktu itu Konsili Vatikan yang kedua belum diterapkan, sedang jalan. Jadi saya masih menghadap dinding. Misalnya dengan gaya tridentin ya, yang dulu belum Novus Ordo. Dan ini sangat tidak senang, tidak menyenangkan. Menghadap dinding yang tidak beres, ya penuh laba-laba. Dan semua misa dalam bahasa Latin. Injil bacaan sudah bahasa Indonesia, bahasa setempat. Tapi segala kanon, segala macam itu masih bahasa Latin. Jadi dengan ini lucu sekali. Jadi motoris biasanya duduk di antara umat, doa iman, harapan, terima kasih, doa tobat, macam-macam doa deretan yang tidak ada hubungan sebenarnya langsung dengan Ekaristi. Di waktu 65 mulai diumumkan pembaharuan liturgi ya. Hasil dari konsili. Kami langsung mulai, meskipun Monsignor Tembarto melarang. Dia kata jangan mulai sebelum saya kasih izin. Tapi kami berdua, tutup dengan saya, kami langsung mulai karena kami alami kesulitan. Di kota tidak rasa. Ya, setelah menyelesaikan pastoral bersama Pastor Zutubir, ya. Pater langsung ditempatkan. Habis itu ya, habis 9 bulan di sana, Sungai Barito itu satu paroki. Dari Puruk Jauh sampai Mengatip, kurang lebih 400 km sungai. Dengan anak sungai Tewe, anak sungai Modalat, sungai Ayuh. Jadi di situ sangat luas dan berdiri didirikan 54. Paroki Moratewe didirikan pada tahun 1954. Nah, habis itu yang berkembang dengan Zutubir, pastor pertama adalah pastor kapal tapi dia sakit. Kemudian pastor Zutubir dia bisa buka. Nah, waktu saya datang, kurang lebih 800 umat Katolik seluruh Barito, tidak lebih dari itu. Nah, habis itu pemekaran, ya, tahun 65, 1 Januari 65, Barito dijadikan 2 paroki Buntok. Dan saya jadi pastor pertama di Buntok. Dan Pastor Stal ternyata merupakan pastor pertama di Paroki Buntok ya. Barito Selatan. Ya. Dan umatnya kurang lebih 500 jiwa. 500 jiwa. Ya, seluruh paroki. Di kota sendiri 50 orang. Wah. Dan waktu itu kan perkembangan Kalimantan belum seperti sekarang. Transportasi untuk pergi kita ke Turki itu pakai apa? Semua di laut, di kapal, di sungai ya. Sungai. Jadi kami Pastor Zutubir punya kapal. Ya, kapal Miriam Permulaan kemudian ke Medina. Ya, tapi untuk masuk sungai, anak sungai harus pakai motor tempel. Ya, longboat dengan motor tempel di belakangnya. Dan saya setelah punya motor tempel. Dan juga saya mendengar bahwa pastor berjalan kaki. Ini ya, jalan kaki waktu mulai berkembang, meluas ke Barito Timur. Ya, di situ daerah darat. Dalam membangun umat,
pastor juga waktu itu tidak hanya mewartakan Injil, juga memperhatikan kesehatan dan kemanusiaan. Dengan sendiri ya. Jadi saya baca itu juga dari Pastor Zutubir, dia dicari di mana-mana sebagai dokter boleh dikatakan. Karena di balik itu waktu itu tidak ada satu pun dokter, tidak ada. Jadi kami selalu bawa peti obat-obatan, selalu di mana-mana. Dan orang kalau mampir, yang bertanya pada selalu, apakah obat? Ya. Pastor membawa obat berkeliling dari satu kampung ke kampung lain, Ya. dan mewartakan Injil dan menyembuhkan orang. Seperti Yesus. Dan urusan kegiatan sosial yang kedua ini pendidikan, itu biasa. Yang kita mulainya sudah di Bartholomew sudah saya belajar juga dari Zutubir, yang membuat asrama kecil, asrama putri, ya dari bekas. Jadi model pastoralnya itu sangat menyentuh kemanusiaan, Ya. tidak hanya mewartakan Injil tetapi memperhatikan orang, Ya. membawa obat, Ya. dan juga konsen pada pendidikan. Ya, Baru kemudian mulainya di mana dengan asrama. Asrama. Oh. Ya, dan Pastor Zutubir memang pintar, dia licik boleh dikatakan. Dia katakan kalau kamu mau mulai dengan asrama putri, masukkan saja beberapa putri ke pastoral, salah satu kamar. Uskup pasti cepat-cepat kasih uang supaya mereka keluar dari pastoral. Nah, Jadi, tapi saya terima 8 anak putri yang SPG. Di kamar kecil 3x4, 8 anak. Jadi buat 2-3 di dalamnya supaya mereka bisa hanya itu saja. Jadi urusan air gampang, ada sungai, mandi di sungai dan sebagainya. Jadi biasa di kampung. Nah setelah itu saya dapat uang untuk bikin asrama untuk putri dulu. Dan kemudian ada gudang saya pakai untuk asrama putra. ya. Kemudian berkembangkan buat asrama lebih baik untuk putri, laki-laki masuk asrama putri lama. Apa gitu terus jadi berkembang karena waktu itu sekolah lanjutan hanya ada di kota. Oh. Ya sekarang beda, sekarang ini bisa dibandingkan. Kita tahu dalam sejarah bahwa Kalimantan Tengah itu adalah daerah Jatim. Daerah Jatim. Jadi ya. Nah, bagaimana mungkin pastor tahu awalnya Katolik bisa diterima di Kalteng? Apakah ada tantangan dari Jatim? Nah, dengan sendiri ya biasanya orang merasa terancam salah lain kelompok masuk. Saya tahu dari Pastor Zutubir juga dia dengar dari seorang kenalan di mana dia selalu tampak kapalnya orang Protestan, tapi sudah kenal baik-baik. Dia katakan pendeta berdoa di gereja lawan serigala yang masuk kapanannya. Tapi kau tahu istrinya jadi sakit, tidak ada obat, terpaksa minta obat dari pastor. Ini urusan, jadi begitu mulai jadi akrab karena diperlukan urusan pengobatan sebagainya. Karena kemudian saya memang lihat urusan sekolah-sekolah di Buntok tidak baik, SMP tidak baik. Terus saya pikir, kalau saya mulai dengan SMP, sedangkan umat saya kecil sekali, sedangkan GKI Protestan banyak sekali, jadi kalau bikin di situ persaingan, rasanya tidak cocok. Lebih baik kerjasama. Nah, habis itu kerjasama saya pikir. Terus ya, karena saya sudah pendidikan urusan ekumenis dari Eropa, di Jerman biasanya sudah ada ekumenis. Dan kemudian didukung lagi oleh segala keputusan Konsili Vatikan yang kedua, ya di situ mengenai ekumene, mengenai kerjasama dan sebagainya. Jadi saya hubungi pendeta yang dulu dibantu oleh pastor dengan obatnya, pendeta bola. Nah dia entusias, mereka punya semacam SMP, tapi buruk sekali. Gedungnya buruk, guru-guru hanya guru yang dipinjam dari sekolah lain. Jadi hampir tidak ada arti. Terus saya tawarkan, bagaimana kalau kita kerjasama? Dia senang. Dan saya tanya sama Zutubir, bagaimana pendapatmu? Dia katakan, baik, mulai saja. Tapi anak kata saya tidak mulai. Dia tidak mau. Ya, Pak. Habis itu saya mulai di situ dengan di gedung itu. Tetapi kemudian saya dapat cari uang dari Eropa untuk bangun gedung baru. Nah, Pater ini terkenal dengan membantu orang dalam bidang pendidikan, menyekolahkan orang, dan juga membantu ekonomi masyarakat setempat. Sampai sekarang dikenal oleh banyak orang di Bali. Ya. Maka pertanyaannya, mengapa pastor membantu mereka seperti itu? Membantu. Mengapa pastor memiliki kerinduan untuk membantu orang yang miskin untuk sekolah dan segala macam? Nah, ini sifat sosial.